kita disuruh istiqomah. Kita nih merantau nih, pulang nih biar enak kita bawa bekal. Samping teguh, konsisten, ini menjelaskan gabungannya ada konsekuensinya. Konsisten ini apapun kenyataan yang menimpa kita, tetap kita katakan Allah. Konsisten itu sampai tawaran halus gimana pun kita langsung tepuk dada, tanya selera, la ilaha illallah. Jadi orang kafir itu ada dua, ada kafir karena memang dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, yang kedua kafir yang keluar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun bahasa fikihnya disebut dengan fasik, durhaka. Bagaimana kita menyikapi dengan sabar? Tapi kalau musibahnya kita hadapi, kita hanya berserah kepada Allah. Tapi kadang-kadang manusia punya keterbatasan. Saya rasa itu aja. Baik. Waalaikumsalam. Kalau siapapun yang ditimpa musibah, maka katakanlah semua milik Allah, kembali kepada Allah. Itu barometer utama. Maka keluarlah peribahasa di Nusantara, berita duka cita dan berita sukacita. Duka artinya kita ditinggal orang yang kita cinta di muka bumi ini ya. Cita artinya bercita, bahagialah tadi almarhum atau almarhumah karena mau berjumpa dengan Allah. Bun, awak akan nengok orang tuh ketimpa musibah dan gempa, tapi kan kita tak tahu bagaimana bahagianya orang tuh berjumpa Allah. Ini sekarang udah berubah nih pengumuman di masjid nih, berita duka. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Ini yang ingin saya tanyakan, Allah tidak, yang paling tidak benci Allah adalah pertama yang syirik kepada Allah, menduakan Allah selalu, menduakan Tuhan selain Allah, kedua memutus tali silaturahmi. Begitu juga dengan suami istri. Ada batasan-batasan untuk itu, hanya batasnya 3 hari, tidak boleh berteguran. Jadi bagaimana kalau lewat 3 hari? Apakah itu salah satu dosa besar atau gimana? Maka saya mohon penjabarannya. Apakah batasan tidak berteguran itu lewat 3 hari itu menjadi salah satu dosa yang sangat-sangat besar sesuai dengan apa Allah tadi? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Kita disuruh istiqomah. Kita nih merantau nih, pulang nih biar enak kita bawa bekal. Istiqomah alias konsisten. Ya Bun. Istilah dari istiqomah yang lain itu konsisten. Ya, di samping teguh, konsisten ini menjelaskan gabungannya ada konsekuensinya. Konsisten ini apapun kenyataan yang menimpa kita, tetap kita katakan Allah. Akhirnya tadi Abu Jahal, Abu Lahab kalah. Pulanglah Rasulullah beserta umatnya. Sudah ngadakan nego lah tadi Abu Lahab sebagai paman yang paling dekat. Sewali yang Bunda bilang tadi sepupu ya Bun. Kurang gaji gitu tapi suka bertanya. Akhirnya ya Muhammad, udahlah, nanti kau melaksanakan haji itu tak usah kau sembah berhala, tu jari kau aja kau dia nggak apa-apa. Hampir Nabi Muhammad mengiyakannya. Datanglah firman Allah. Inilah maksud hamba tadi Bunda, Ayanda yang tadi nyatakan oleh Bunda tadi dengan konsisten. Apalagi sekarang ini lagi heboh-hebohnya politik. Itu kalau bahasa fikihnya Bunda subhat. Ini maksud Bunda Hajah tadi, konsisten itu sampai tawaran halus gimana pun kita langsung tepuk dada, tanya selera, la ilaha illallah.
Bukan hamba mengapakan Rasulullah, tidak. Begitulah contoh dibuat Allah. Rasulullah pun lakukan itu bukan karena diri pribadi, tapi agar apa? Karena tadi dilihat kekeluargaan mulai bersemi. Iyalah pula, cuman jari aja yang begini. Asal ada berharapnya jari aja begini. Bukan ya latahu jamanabal, latahu jamanabal, latahu jamanabal. Tapi cuman gini aja jarinya. Ya pula kata Rasulullah, sebelum itu dilakukan datanglah firman Allah. Nanti kita akan bahas. Ini maksud Bunda tadi, konsisten. Jadi Bunda terima kasih. Sungguh ini bukan pertanyaan tapi menguatkan hamba berjuang. Baik Bunda, itu yang pertama. Yang kedua adalah memang Rasulullah sudah menyatakan itu, fa'alja mau bilijami min narin. Ketika orang yang sudah lewat 3 hari tidak cakap-cakap, maka Allah akan cambuk dia dengan api lali pinggang api neraka di kuburannya. Itu baru di kuburan, Bun. Tapi saya senada dengan Bunda tadi, itu udah lebih. Awak bukan tak mau menegurnya Bunda, makanya tadi hamba katakan pas papasan kita senyum, assalamualaikum, idalah kita fasallim alaih. Kalau berjumpa kamu dengan dia, ucapkan salam. Awak udah pernah mau menyatukan silaturahmi, makin keruh suasana. Awak paksakan ya. Nanti kita menuhankan diri. Orang memang dia terbuat tutup hati. Maka itu tadi ada kaji dalam Mi'raj itu, Bun, Isra tuh, umur 4 tahun Nabi Muhammad dicuci. Kemudian umur 10-15 tahun diculik. Malaikat Jibril sama Mikail dicuci, dibedah lagi. Kemudian umur 20 itu udah mulai remaja. 10-15 ini mulai akil balik datang. Kemudian umur 20 udah matap, udah bisa menggantikan ayahnya. Apakah yang meninggal, dia yang jadi kepala rumah tangga bagi ibu dengan adik-adiknya. Kemudian umur 40 diangkat jadi nabi, dibedah lagi. Kemudian yang kelima kali Mi'raj ke langit. 5 kali Nabi Muhammad dibedah. Nanti kita cerita kalau udah datang musim Mi'raj. Enak libur kok Pak ya. Kalau udah selesai Mi'raj, sejarah semua. Jadi Bunda minta izin. Itulah yang cuman bisa kita lakukan. Bunda jumpa, assalamualaikum. Putus Bunda dari silaturahmi. Awak udah bersilaturahmi, awak baik-baik negur dia, dia pula langsung menekan kita dan menggas kita. Bukan tak mau, kita udah berupaya. Kalau udah berupaya, udahlah. Yang penting kita punya urusan, dia punya urusan. Gak usah kita pikir urusan dia, kita pikir urusan kita. Ketika kita berjumpa, senyum sapa kita. Udah nggak ada, ya udah pas kita bahas lagi. Inilah sebenarnya tadi innalillah. Kita udah usaha ya. Mau kita paksakan kasih mikirkan kayak mana lah biar abang tuh baik lagi sama aku. Dia punya urusan, dia punya bini, dia punya anak, dia punya menantu, dia punya keponakan. Dia udah, kita punya anak, kita punya laki, punya yang penting apa? Kami tak buruk-buruknya mak dalam kubur. Kadang berdoa tuh menetes air mata kita. Tapi udah begitu, ada contohnya. Kayak mana Abu Lahab, kayak mana Abu Jahal. Inilah sejarah. Bunda minta izin. Alhamdulillah, makasih banyak Bunda. Inilah yang dimaksud tadi. Tapi tetap hadis Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaih. Bila berjumpa dengan saudaramu, terutama apalagi saudara kandung kita, maka ucapkanlah salam. Maka disitulah kebudayaan Indonesia, tradisi keislamannya luar biasa. Halalun bihalalin. Ketika datang Idul Fitri, biasa hari kedua atau hari seminggu pertama kita udah datang jumpai abang kita, kakak kita. Gak ada emak ayah kita, abang pertama kita datangi. Mana kau selama ini, kemana lah bang? Namanya kita punya keluarga. Saat ini berjumpa, pakailah lagi. Udahlah, kita udah bagus-bagus aja, tak usah bahas sana bahas ini. Gitu ya Bun. Makasih ya Bun. Keluar nih ilmu kalau ditanya ya. Kalau tak ditanya tak keluar ilmu semua. Yang terakhir itu dua itu aja ya Bunda ya. Baik. Ada ya Bun? Ustaz, kalau kita sama kafir, kafir itu kan maksudnya di luar muslim itu disebut kafir. Ya. Jadi kalau kita tidak teguran sama yang kafir, itu termasuk salah satu memutuskan silaturahmi. Baik.
yang kita kembali kepada kajian tauhid bahwa beliau adalah ciptaan Allah. Kita tak mandang akidahnya, tapi kita mandang adalah dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tampilkan kita sebagai tauladannya. Ketika Adas, budak dari seorang Nasrani di Taif, salah satu kota Mekah yang paling panas dan dilewati dan paling nampak orang tadi melihat itu, maka jadi kota Taif. Nabi Muhammad meminta dukungan. Akhirnya ditolak oleh keluarga Bani sana, ditampunglah oleh orang Nasrani yang punya budak bernama Adas. Waktu itu Nabi Muhammad di bawah pohon anggur berdoa kepada Allah, kuatkan hatiku ya Allah, dihina aku, diejek aku, dilempar aku, asal jangan kau mengejek dan menghina dan menolak aku tak peduli ya Allah. Baru itu saya jumpa doa Nabi Muhammad SAW. Maka saya seperti melihat diri saya sendiri. Tapi satu hal yang waktu itu doa yang luar biasa, asal jangan kau menghina dan mengejekku ya Allah, aku rela. Tapi sampai kapan semuanya? Itulah maka yang dimaksud la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada beda para rasul itu dengan kita semuanya. Sama. Nabi Muhammad pun ngadu pada Allah. Sehingga akhirnya si Adas tadi mengintip, kasihan dia, dibawanya lah anggur pada Rasulullah. Ketika diambil anggur tadi, dibacalah Bismillah. Terkejut si Adas, gak pernah, nih si Adas nih budak tapi ahli kitab, tak pernah bahasa indah itu saya dengar wahai Muhammad. Apa itu dengan hanya nama Allah? Kami juga menuhani Allah. Langsung dipeluknya, saya diceritakan Siti Maryam siapa, semua yang baca. Dari mana engkau dapat tahu cerita ini? Dari Allah. Diciumnya tangannya, ciumnya kaki Nabi Muhammad, sampai di si tuan tadi nengok, nggak takut kau nanti terkompori akidahmu gara-gara Muhammad itu? Tidak. Itulah ceritanya Bunda. Jadi oleh karena itu Bunda, ini yang tadi maksud tadi kafir yang di sini, maka yang kafir tadi di luar sebenarnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, karena mereka mengakui Allah. Cuman yang satu Yahudi ini Allahnya yang lain adalah ekonomi, makanya pasar ekonominya megang Yahudi, karena dia menganggap dia yang paling paten, yang lain tak paten, makanya begaduh aja kita masalah ekonomi. Dan bapak ekonomi itu orang Yahudi, Adam Smith. Tapi Allah memberi pintar-pintar kepada orang Yahudi. Rata-rata yang memiliki pintar-pintar. Apakah itu memang dibuat Allah supaya bisa dan menandingi kita? Supaya kita menyadari untuk memperbaiki bagaimana jangan sampai seperti orang Yahudi, tapi dihadirkanlah Nabi Muhammad sebagai ekonom yang luar biasa, mendagangkan perdagangan Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah jatuh cinta. Baik, kemudian Bunda, jadi orang kafir itu ada dua. Ada kafir karena memang dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang kedua kafir yang keluar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun bahasa fikihnya disebut dengan fasik, durhaka. Gitu ya Bun. Baik, izin Bunda tadi mau nanya apa Bun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat ya Bun biar terdengar suara. Tidak banyak Gini Bunda. Ini judul temanya dengan takwa dan sabar. Dia begini. Bun, gini dekat. Ya. Judul hari ini dengan tema takwa dan sabar. Kita menyikapi sabar dalam musibah yang akhir-akhir ini kematian, terus cobaan gempa atau dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi dengan sabar? Tapi dalam arti musibah yang kita hadapi, kita hanya berserah kepada Allah. Tapi terkadang manusia punya keterbatasan. Saya rasa itu aja Ustaz. Baik. Waalaikumsalam.
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dandasan utama yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau siapapun yang ditimpa musibah, maka katakanlah semua milik Allah, kembali kepada Allah. Itu barometer utama. Maka keluarlah peribahasa di Nusantara, berita duka cita dan berita sukacita. Duka artinya kita ditinggal orang yang kita cinta di muka bumi ini ya. Cita artinya duka cita, tadi duka, cita artinya farhataini. Di umat Rasulullah ada dua kebahagiaan bagi umat Rasulullah. Farhatun inda dukhuli Ramadan, farhatun inda liqa'i Rabbi. Bahagia ketika masuknya Ramadan, bahagia ketika berjumpa Allah. Itulah yang dimaksud cita. Bercita bahagialah tadi almarhum atau almarhumah karena mau berjumpa dengan Allah. Bun, awak akan nengok orang tuh ketimpa musibah dan gempa, tapi kan kita tak tahu bagaimana bahagianya orang tuh berjumpa Allah. Ini sekarang udah berubah nih pengumuman di masjid nih, berita duka. Maka ada duka cita, ada sukacita. Suka tadi kita bahagia dengan harta dan tahta. Cita tadi kita pulangkan lagi pada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita nggak sombong dengan harta dan tahta kita. Itu disebut sukacita. Jadi akhirnya bunda ketika dapat hadiah sebesar 5 triliun rupiah nggak meninggal, Bun. Karena ada orang suka, citanya nggak ada, langsung meninggal dia. Gara-gara dapat hadiah 1 miliar. Tapi sukacita dengan dapat hadiah 1 miliar, dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Cita tadi dia balikkan pada Allah, jadi 1 miliar itu tidak membunuhnya. Paham Bunda? Paham Bunda? Nanti bantu ya kawan-kawan ya Bunda ya. Di Binjai luar biasa tuh. Aduh, kayak gitulah sekarang yang nyebar. Kayak mana Bunda? Istighfar hamba Bunda. Hamba makasih kali Bunda menguatkan lagi dakwah ini. Balik lagi dengan kisah Rasulullah. Jadi Bunda, itu yang pertama. Yang kedua adalah Turki. Turki baru saja menolak mentah Swedia. Itulah yang gak diterima, yang bakar Quran tuh. Ya kemarin bakar Quran di Australia itu ya. Kan gara-gara Turki tidak menerima dua negara ini, karena dua negara ini pembenci Islam. Tiba-tiba Allah gempakan. Orang akan melahirkan dua pemikiran, tak diridhoi Allah makanya gempa. Karena melihat dengan mata telanjang, tapi dengan mata batin Allah uji seberapa besar kita betul-betul cinta pada Allah. Satu, kedua, gak sadarkah kita bumi ini fana. Yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua akan mati, Bun. Kami sama anak Bunda di rumah tuh udah bahas mati aja Bunda. Tengok buka nanti udah mulai putih semua. Sengaja nggak dicat ya, biar ngawannya ya. Nanti kalau dicat lupa, Wak. Umur 50 ke bawah Bun masih bisa warna hitam. Riwayat Ahmad, 50 ke atas tak boleh warna hitam. Oranye, coklat, warna hitam haram hukumnya. Boleh Bu ya. Tapi takut awak lupa. Anak gadis sekarang umur 15 tahun udah ngecet-ngecet warna coklat, tak berani, tak jadi. Udah jadi gaya. Jadi Bunda yang dimuliakan oleh Allah, satu jawabannya seperti Bunda aja tadi, bahwa Bunda aja adalah Allah ingin melihat seberapa besar kita menyatakan kul huwallahu ahad, dan seberapa hebat kita mengatakan Allahus samad. Terima kasih Bunda sekalian, inilah bahagianya. Bukan awak jadi ustaz nih ya, ayah sama Bunda jadi ustaz-ustazahnya nih. Inilah yang disebut tadi, kita gak bisa berpisah. Kita sama-sama belajar nih. Inilah yang membuat kekuatan kita berdakwah, dan inilah dunia. Baik Bunda, terima kasih. Hamba rasa sudah cukup sekian.
Pada Allah mohon ampun, pada anda sekali minta maaf. Mari kita membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.